Selamat pagi. Pagi remaja. Oke. Sudah sarapan? Sudah. Oke, hari ini sudah siap belajar. Sebelum kita belajar, Pak Guru minta satu orang untuk nanti sebentar pimpin doa di depan sini. Sudah siap belajar toh? Alat dan bahan sudah dibawa. Tadi siapa yang dikasih bersih? Putri, ya kan? Hani. Nah, Muhani, Putri, Jaro, hari ini kita belajar tentang mata pelajaran IPAS, ilmu pengetahuan alam dan sosial. Tadi siapa yang tugas berdua untuk video wajib. Sebelum kita berdoa, pimpin dulu kita tangan ke atas. Berdiri berdiri. Tangan ke atas Menggapai bintang, tangan ke samping burungnya terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. 1, 2, 3. Bagaimana bagus kita belajar, mari kita berdoa mulai. Oke, kemarin sebelumnya mata pelajaran sebelumnya yaitu kita sudah belajar tentang jenis-jenis makanan hewan. Ada hewan yang makan tumbuhan, ada yang makan daunnya, ada yang makan bijinya, ada yang makan buahnya. Nah, kalau yang makan daun contohnya hewan apa saja? Rusa, apa lagi? Kambing. Nah, yang makan buah burung banyak juga tahu jenis-jenis burung. Ada juga yang makan batangnya. Seperti apa? Seperti hewan panda, dia makan batang bambu. Oke, kita lanjut, itu materi kita sebelumnya. Kita lanjut ke materi kita hari ini yaitu tentang rantai makanan. Nanti kalian perhatikan di depan materi yang aku sampaikan. Perhatikan materi nanti. Sebelum kemudian menyala dulu, kita menyanyi sama-sama lagu dari Sabang sampai Merauke. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, berjalan pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia.
Nah, kalau kalian lihat ini gambar apa nih? Oh, Tidak kelihatan ya? Coba guru gambar yang lain. burung. Nah, kalau tadi kalian lihat itu burung apa tuh? Kakatua. Burung Kakatua. kakua. Nah, ini adalah salah satu hewan langka yang ada di Indonesia. Indonesia atau di wilayah Papua. Nah, yang pertama tadi itu burung cendrawasih. Kenapa burung cendrawasih ini semakin hari semakin langka? Kenapa? Kenapa? Karena diburu. Kenapa sampai bisa diburu? Atau ditembak? Atau ditangkap? Ya, karena bentuknya ya atau warnanya yang indah. Warnanya juga indah. Makanya sering diburu atau ditembak atau dijerat. Kalau sering diburu terus makin lama makin apa? Hampir punah. Kenapa? Yang pertama yaitu diburu, yang kedua kenapa? Habitatnya dirusak. Yang tadi hutannya yang tempat dia bisa hidup, bisa cari makan. Karena hutannya digunduli atau ditebang, hutannya ditebang. Ada berusaha masuk ditebang, akhirnya tempat habitatnya jadi rusak. Makanya makin hari dia makin berkurang. Tujuan pembelajaran kita hari ini nanti setelah kalian mengamati video, kalian dapat menganalisis urutan atau komponen-komponen yang ada pada rantai makanan. Nah, yang kedua, tujuan pembelajaran kita yang kedua yaitu kalian dapat menganalisis peran masing-masing dari rantai makanan. Yang ketiga yaitu kalian setelah ini kalian bekerja secara kelompok dapat membuat diaroma rantai makanan secara tepat. Sabar. Ini dia tidak jelas ini terpenuh apa sebenarnya. Nah, kesalahan saya. Di gambar itu kalian lihat ada hewan apa saja? Monyet, rusa, bebek, burung, jerapah, tupai. Nah, itu Monyet. contoh hewan yang ada di Indonesia. Sebelum ini nanti Pak Guru bagi dalam kelompok yang alat yang dan bahan yang kalian sudah bawa itu nanti kalian buat diaroma. Di sini ada nanti kita bagi kelompok, kita menggunakan aplikasi Word ini. Nah, kita bagi kelompok dulu. Nah, ini karena jaringannya tidak stabil. Nah, kita bagi satu kelompok. Yang ini kelompok 1, yang ini juga kelompok 2. Oke. Ini jaringannya tidak bagus. Daripada nanti kita pilih saja ya siapa yang dapat kelompok 2, siapa yang dapat kelompok 1. Kita tunggu. Kita menggunakan aplikasi Word gitu. Nah, kita mulai. Kelihatan toh? Ya. Nah, kita pilih saja ada kelompok, yaitu ada yang kelompok 1. Nah, berarti kelompok berapa dulu?
satu yang ini. Kita lanjut, berarti sana kelompok 2. Kalian lihat video ini, kalian amati apa yang materi yang ada dalam video ini. Nah, bisa didengar? Dengar? Tidak. Nah, perhatikan ya. Nah, nanti kalian buat seperti ini kan, nanti buat di sini. Disimak. Habis mati. Karena apa? Listriknya tidak stabil. Oke, kita sebutkan dulu. Karena ini jaringan kurang bagus dan kita punya listriknya tidak stabil. Oke, kita speaking dulu, berdiri. Tepuk semua. Tepuk salut. Oke. Tepuk semangat. Sing. Aha aha. Aha aha. Nah. Aha aha. Semangat. Lalu ini karena kita punya apa? Geset secara tidak stabil, makanya listriknya selalu turun. Kita lanjut. Di sini tadi apa saja yang kalian ketahui dari video tadi? Ya? Ada apa saja? Ada hewan tadi, ada yang makan rumput, ada yang makan daging. Nah, ada yang namanya produsen. Produsen yaitu apa? Produsen itu apa? Produsen itu salah satunya yaitu tumbuhan. Ya, tumbuhan ini dia bisa membuat makanannya sendiri. Seperti padi, rumput dan lain-lain. Nah, itu dia bisa membuat makanannya sendiri. Sedangkan konsumen dia tidak bisa membuat makanannya sendiri. Dia harus makan dari apa tadi? Dari produsen. Nah, kalian sudah lihat videonya tadi toh? Nah, kita sekarang dengan penjelasan dari Pak Guru, kita lanjut.
Oke, materinya selesai. Materi yang ini. Nah, di sini ada komponen rantai makanan. Nah, di sini ada produsen. Produsen ini yaitu yang dapat membuat makanannya sendiri. Seperti tumbuhan. Apa? Bisa membuat makanannya sendiri dengan bantuan apa? Matahari untuk melakukan fotosintesis pada. Selanjutnya yaitu ada produsen. Produsen yaitu tumbuhan, itu padi dan apa lagi? Rumput dan tumbuhan yang lain. Ya, selanjutnya yaitu konsumen. Konsumen tingkat 1 dan konsumen tingkat 2 dan konsumen tingkat 3. Konsumen tingkat 1 kan yang bisa membuat makanan sendiri itu yaitu produsen. Tapi ini dia apa? Listriknya tidak stabil. Ada produsen seperti contohnya yaitu tumbuhan. Nah, produsen ini adalah yang bisa dapat membuat makanannya sendiri. Nah, di situ yaitu konsumen. Ada di video dong. Nah, konsumen tingkat 1, di situ konsumen tingkat 2 dan 3 dan yang terakhir yaitu pengurai atau bakteri. Kenapa kita punya listrik pada itu? Bisa dibaca? Tidak bisa. Di sini ada apa ini? Ada tumbuhan hijau. Contohnya itu padi. Nah, padi ini berarti produsennya ini dapatnya produsen itu yaitu padi atau tumbuhan lain. Nah, konsumen satu yang biasa makan padi ini apa? Tikus. Nah, di sini kan ada tikus, di sini ada kelinci, ada tikus. Nah, di sini yang makan tikus ular. Ular dimakan sama burung atau elang. Nah, dalam beberapa saat elang ini pasti dia akan mati. Kalau dia mati, dia akan dimakan oleh jamur atau bakteri. Nah, ini yang ada di sawah. Kalau ada yang di sungai, misalnya contohnya apa? Nah, ini adalah jamur ini. Jamur ini jadi dia yang kalau hewan elang atau apa lagi buaya dia mati, dia akan dimakan bakteri dimakan bakteri ini, hanya dia jadi hancur. Lanjut. Nah, ini contoh rantai makanan. Nah, di sini yang ini rantai makanan pada sawah. Di situ ada padi. Padi ini jadi produsen. Sedangkan tikus jadi konsumen tingkat 1. Tikus bisa bikin makanan tidak? Tidak bisa. Yang selanjutnya yaitu konsumen tingkat 2. Ular ini dia makan tikus. Selanjutnya elang makan ular. Elang mati jamur atau bakteri yang hancur dia. Nah, ketika dia sudah mati dia jadi apa? Dia hancur kembali ke tanah. Kalau dia sudah jadi tanah atau dia sudah hancur, dia dimakan kembali oleh produsen atau tumbuhan tadi. Nah, selanjutnya yaitu ekosistem pada yang ini selanjutnya yaitu di sungai.
Tadi kalian sudah lihat gambarnya toh? Nah, nanti kalian akan buat diorama di kertas yang kalian sudah bawa tadi. Nah, nanti Pak Guru bagi dia punya LKPD. Nah, ini langkah kerjanya. Nah, ini. Nah, kalian lihat langkah kerjanya itu. Nanti yang ini buat diorama tentang apa? Yang tadi kelompok pertama tuh. Nah, berarti ini tentang rantai makanan yang ada pada sawah. Yang ini pada sungai. Nah, Pak Guru bagi nanti kalian di sini yang pertama siapkan styrofoam atau ini karton manila ini. Atau bisa juga pakai triplets lagi. Cuma karena kalian bawa yang ini, kita pakai yang ada saja. Gunting ada toh? Ada. Ada. Lem? Ada. Ada. Nah, kalian buat ini, nanti kalian silakan buat sebagus mungkin kreasi masing-masing kelompok. Nah, nanti Pak Guru pada ini, nanti kalian buat. Nah, ini sawah berarti sebelah sana, nanti kalian buat. Nah, ini nanti kalian gunting. Nah, ini tiga ini. Nah, di sini ekosistem lautan. Gunting. Iya. Kabutan saja. Laut kabutan. Hutan. Kalau hutan yang ini. Kita pakai ompet. Kamu sawah, itu hani kamu sawah. Ini. Allah. Ini sudah positif. Ya, Coba kalian gunting, digunting saja langsung. Ini. Iya, digunting kan. Tadi kan itu sudah ada, tinggal kalian gunting saja. Iya, dipotong, digunting. Ah, ini kalian bisa taruh dia di. Itu kan buka. Nah, kalian taruh yang ini paling tengah. Iya betul, Baru rumput bagaimana? Oh iya, tadi itu gimana? Iya, tadi kalian kan sudah lihat di video dong. Aku dulu. Ini dipotong dulu, potong. Bukan ya, Pak. Ini Pak. Ini. Oh, Iya. kamu ini tinggal sebelah sini. Iya kan? Kalian potong saja. Potong ini. Iya, potong. Oh, potongnya kayak ini yang potong. Kalian potong dulu. Misalnya ini kan rumput. Potong mana dulu? Di mana tadi potong? Iya. Nah, rumput apa lagi? Ini potongnya potong. Nah, rumput ini berarti Produksi. Produsen, bukan produksi. Oke. Bisa? Bisa. Wandi, ikut sama-sama kerja. Yang lain batu gunting. Gunting saja yang besar-besar itu sudah ada. Ini dia begini. Ini begini. Sudah begitu saja sudah.
Oke, ini lanjut. Jadi listrik sudah stabil, sudah padam-padam. Yang lain bantu pegang atau bantu foto. Jangan satu orang saja foto, harus kerjasama. Nah, kerjasama itu bukan saja di sekolah, di rumah juga bisa kerjasama, di masyarakat juga bisa kerjasama. Ini kan sudah ada produsen toh. Produsen nanti itu tentu konsumen tingkat satu itu apa? Juga kalau kita belakang kita. Sudah. Iya. Bukan kunci.
kelompok mana yang maju duluan untuk presentasi. Kemudian lebih dulu karena jaringan kurang bagus. Kita mulai ya. Kelompok mana yang maju duluan? Kita putar. 1, 2, 3. Kelompok. Oke, kelompok 1. Kelompok 1 yang maju dulu. Nanti setelah ini kelompok 2. Nah, kita berikan tepuk tangan dulu untuk kelompok 1 berdiri. Nah, 1, 2, 3 tepuk tangan. Jempol. Salut. Oke, silakan kelompok 1 maju untuk presentasi tugasnya. Tidak, kelompok 1 dulu tadi kan yang sudah undian kan kelompok 1 duluan. Maju sudah. Jarang, maju. Yang ini dulu kalian maju. Oke, ini disampaikan saja sudah Pak. Nah, ini ekosistem pada sistem rantai makanan di hutan. Nah, yang pertama yaitu produsen. Produsen di sini mereka apa ini? Rumput. Nah, selanjutnya produsen ini yaitu tumbuhan yang dapat atau apa ini? Rumput ini. Organisme yang dapat membuat makanannya sendiri. Bantuan matahari yaitu mereka fotosintesis. Nah, selanjutnya yaitu konsumen tingkat 1. Itu dimakan apa tuh konsumen tingkat 1? Yaitu kambing atau apa? Rusa atau apa lagi? Sapi. Nah, dia makan rumput karena konsumen tingkat 1 ini dia tidak dapat membuat makanannya sendiri. Nah, ini kambing ini pemakan tumbuhan. Nah, selanjutnya yaitu konsumen tingkat 2. Itu serigala. Dia makan apa? Makan konsumen tingkat 1. Kenapa tumbuhan dan hewan atau makhluk hidup itu dia butuh makanan untuk apa? Untuk mendapat energi sehingga dia bisa beraktivitas. Sama juga kayak kita. Kalau kita tidak makan, bagaimana kita mau lari? Bagaimana kita mau berjalan? Nah, itu sama juga dengan apa? Hewan. Dia juga butuh makan. Selanjutnya serigala yang dimakan sama singa. Itu singa atau harimau. Dia makan serigala atau dia juga bisa makan kambing atau rusa. Dia bisa makan konsumen tingkat 1 dan konsumen tingkat 2. Selanjutnya yaitu pengurai atau bakteri atau jamur. Kalau hewan konsumen tingkat 3 ini dia mati, dia hidup juga semua makhluk itu pasti mati. Sama juga kita manusia pasti meninggal. Nah, pengurai dia mati, dia jadi bakteri atau pengurai. Dia jadi kembali lagi ke tanah. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Dipegang, ini nanti ditempel di belakang sana. Oke, kelompok selanjutnya kelompok 2. Kelompok 2 maju. Nah, ini kelompok 2. Nah, di sini rantai makanan. Nah, ini di sini ekosistem sawah. Ekosistem yang ada pada sawah. Nah, yang pertama yaitu padi. Itu yaitu
belalang ini konsumen tingkat Satu. satu. Ya, betul. Nah, belalang ini dimakan sama kodok. Berarti konsumen tingkat dua. Kodok dimakan sama ular. Ular dimakan sama Elang. elang. Nah, kalau elang mati dimakan sama Hancur. sehingga dia Hancur. kembali lagi ke Tanah. Bisa saja bisa jadi humus, bisa jadi lain. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok ini. Ini pegang. Nanti setelah ini kalian tempel di belakang sana. Papan informasi atau di madi kalian yang di luar. Sudah. Oke, silakan dulu kembali. Duduk. Oke, sebelum kita lanjut, ada pertanyaan tidak? Ada yang belum mengerti dari video sampai yang tadi Pak Guru jelaskan? Ada yang mengerti, ada yang memahami, ada yang belum tidak? Kan sudah dipahami? Sudah paham? Atau ada pertanyaan? Sudah mengerti? Oke. Di sini ada konsumen tingkat satu. Di sini ada tikus. Konsumen tingkat satu itu selain tikus apa lagi? Belalang. Apa lagi? Kodok. Ya, selanjutnya yaitu konsumen tingkat dua. Nah, yang tadi sudah yang tadi yang ekosistem pada sawah dan hutan. Ada juga ekosistem pada apa lagi? Sungai dan laut. Ekosistem laut. Nah, ekosistem laut misalnya ikan kecil dimakan sama ikan Besar. ikan agak besar dimakan sama ikan yang lebih besar lagi. Sudah? Ada pertanyaan tidak? Kalau tidak ada pertanyaan, sudah paham, kita lanjut ke tes. Kita tes soal, nanti Pak Guru bagikan, nanti kalian kerjakan. Dikerjakan masing-masing, bukan berkelompok lagi. Nah, ini ada soal tekad apa? Ini apa namanya? TK-TK. Kalian isi masing-masing. Ini saya. Oh, itu sudah saya tahu itu. Nah, silakan kerjakan TK-TK itu masing-masing, jangan kerjasama. Isi di dapurnya di kotak-kotak. Iya, di kotak-kotak itu. Oke, kalau sudah tesnya sudah selesai, silakan dikumpul. Sudah tahu? Oke, silakan duduk. Belum selesai. Oke, tadi sudah dikerjakan sebelum kita, karena sebentar lagi saya kira waktunya sudah mau habis. Di apa yang kalian sudah kerjakan sebelum kita lanjut. Nah, sebelumnya mungkin ada yang belum dipahami atau belum dimengerti, boleh ditanyakan. Oke, silakan Putri. Iya. Apa itu?
Ya, silakan ditanyakan. Jika populasi ular menurun, apa yang akan terjadi? Populasi Ular. ular. Nah, di sini ada produsen, yaitu tumbuhan padi atau rumput. Nah, ini dimakan sama tikus. Kenapa? Jika ular ini dia tidak ada atau populasinya berkurang, apa yang terjadi? Berarti yang terjadi yaitu tikus semakin banyak. Karena apa? Karena tidak ada ular, tidak ada yang makan tikus, sehingga tikusnya jadi banyak. Kalau jadi banyak, berarti produsennya juga jadi rusak. Ini tanaman misalnya di padi, ekosistem pada sawah. Ini produsennya jadi rusak. Ini bisa petani gagal panen karena tikusnya semakin banyak. Nah, itu karena populasi ular menurun atau berkurang. Nah, ada lagi berikan tepuk salut untuk Putri dulu. Tepuk salut. Berdiri. Yang sudah bertanya berarti diberikan aplaus atau tepuk salut. 1, 2, 3. Tepuk salut. Jempol. Salut. Oke. Ada pertanyaan lagi? Oke, kalau tidak ada lagi, kita sama-sama simpulkan materi yang kita sudah belajar hari ini. Yang pertama yaitu produksi rantai makanan padat, baik itu di hutan, di sawah, di sungai, dan di laut. Nah, yang pertama yaitu produsen. Produsen ini organisme atau tumbuhan yang dapat membuat makanannya sendiri. Selanjutnya yaitu konsumen tingkat 1. Contohnya apa saja? Contohnya apa? Konsumen tingkat 1 yaitu tikus. Apa lagi? Kodok. Apa lagi? Belalang. Oke, bagus. Selanjutnya yaitu konsumen tingkat 2. Tikus ini adalah konsumen tingkat 1 yang tidak dapat membuat makanannya sendiri. Selanjutnya itu konsumen tingkat 2. Sama juga, dia tidak dapat membuat makanannya sendiri. Yang terakhir konsumen tingkat 3 kalau mati dimakan sama bakteri atau jamur. Atau apa? Dekomposisi. Oke, itu kesimpulan materi kita hari ini tentang ekosistem rantai makanan, baik itu ekosistem di laut, di darat, atau di hutan. Di darat kan terbagi juga menjadi 2. Oke, sudah tidak ada pertanyaan lagi, berarti materi kita hari ini cukup sampai di sini. Nanti besok kita lanjut lagi dengan materi berikutnya, yaitu tentang apa? Tentang ekosistem yang selanjutnya. Ini kan baru foto. Kita besok lanjut ke ekosistem laut sama ekosistem sawah. Kan tadi sudah apa? Sungai atau di laut. Oke, itu materi kita selanjutnya.
Dan sekarang orang berdoa untuk kita tutup pelajaran kita hari ini. Satu orang berdoa. Oke. Sudah.
Sabar ya, jaringannya tidak bagus. Oke, nanti oke, nanti kalian lihat video ini, kalian amati apa yang materi yang ada dalam video ini. Nah, bisa didengar? Dengar tidak? Nah, perhatikan ya. Tahukah kalian bahwa hidup seperti hewan, tumbuhan, dan manusia harus melewati peristiwa makan dan dimakan antara saling berhidup untuk memenuhi kebutuhan energi mereka. Proses inilah yang kemudian membentuk rantai makanan. Nah, nanti kalian buat seperti ini kan, nanti buat ke sini. Di dalam rantai makanan, setiap makhluk hidup memiliki perannya masing-masing, yaitu sebagai produsen ataupun konsumen. Tumbuhan adalah produsen. Mereka bisa Disimak. sendiri. Mereka adalah awal dari rantai makanan. Sementara hewan dan manusia adalah konsumen. Mereka tidak bisa menghasilkan makanannya sendiri, sehingga membutuhkan tumbuhan atau hewan lain sebagai makanan. Konsumen yang memakan tumbuhan disebut herbivore. Nah, habis mati. Karena apa? Listriknya tidak stabil. Oke, kita sebutkan dulu karena ini jaringan kurang bagus dan kita punya listriknya tidak stabil. Oke, kita sebutkan dulu berdiri. Oke, apa yang kalian ketahui sebelum yang biasanya yang kemarin yang semangat itu. Tepuk semangat. Tepuk salut. Kita mulai. 1, 2, 3. Salut. Ulang. Tepuk salut. Jempol. Jempol terus. Oke. Bukan yang satu yang semangat. Oke. Tepuk semangat. Se. Aha. Ma. Aha. Ulang. Tepuk semangat.
geser sana tidak stabil, makanya listriknya selalu turun. Kita lanjut. Anjing berimbang anjing ayam sobat tua Dan manusia. dan manusia Dengar tidak? tidak Oke, materinya selesai. Nah, di sini tadi apa saja yang kalian ketahui dari video tadi? ada Ya, Lalu makan rumput. ada apa saja? Ada hewan tadi, ada yang makan rumput, ada yang makan daging Nah, ada yang namanya produsen. Produsen yaitu apa? Produsen itu apa? Produsen itu salah satunya yaitu tumbuhan. Ya, tumbuhan ini dia bisa membuat makanannya sendiri. Seperti padi, rumput dan lain-lain. Nah, itu dia bisa membuat makanannya sendiri. Sedangkan konsumen dia tidak bisa membuat makanannya sendiri. Dia harus makan dari apa tadi? Dari produsen. Nah, kalian sudah lihat videonya tadi toh? Nah, kita sekarang dengan penjelasan dari Pak Guru, kita lanjut. Nah, di sini, yang tidak jelas juga. Nah, di sini materi yang ini. Nah, di sini ada komponen rantai makanan. Nah, di sini ada produsen. Produsen ini yaitu yang dapat membuat makanannya sendiri. Seperti tumbuhan. Apa? Bisa membuat makanannya sendiri dengan bantuan apa? Matahari untuk melakukan fotosintesis sudah padam lagi. Nah, selanjutnya yaitu ada produsen. Produsen yaitu tumbuhan, padi dan apa lagi? Rumput dan tumbuhan yang lain. Ya, selanjutnya yaitu konsumen. Konsumen tingkat 1 dan konsumen tingkat 2 dan konsumen tingkat 3. Konsumen tingkat 1 kan yang bisa membuat makanan sendiri itu yaitu produsen. Tapi ini dia apa? Listriknya tidak stabil. Nah, ada produsen seperti contohnya yaitu tumbuhan. Nah, produsen ini adalah yang bisa dapat membuat makanannya sendiri. Nah, di situ yaitu konsumen. Ada di video dong. Nah, konsumen tingkat 1, di situ konsumen tingkat 2 dan 3 dan yang terakhir yaitu pengurai atau bakteri. Kenapa kita punya apa? Listrik padam-padam tuh? Bisa dibaca? Tidak bisa. Nah, di sini ada apa ini? Ada tumbuhan di
padi atau tumbuhan lain. Nah, konsumen satu yang biasa makan padi ini apa? Tikus. Tikus. Ah, saya mau kata orang. Nah, di sini kan ada tikus, di sini ada kelinci, ada tikus. Nah, di sini yang makan tikus Ular. Ular dimakan sama burung atau elang. Nah, dalam beberapa saat elang ini pasti dia akan mati. Kalau dia makan, dia mati, dia akan dimakan oleh jamur atau bakteri. Nah, ini yang ada di sawah. Kalau ada yang di sungai, misalnya contohnya apa? Nah, ini adalah jamur ini. Jamur ini jadi dia yang kalau hewan elang atau apa lagi buaya dia mati, dia akan dimakan bakteri ini, dimakan bakteri ini, hanya dia jadi hancur. Kita lanjut. Nah, ini contoh rantai makanan. Nah, di sini yang ini rantai makanan pada sawah. Di situ ada padi. Padi ini jadi produsen. Sedangkan tikus jadi konsumen tingkat satu. Tikus bisa bikin makanan tidak? Tidak bisa. Yang selanjutnya yaitu konsumen tingkat dua. Ular ini dia makan tikus. Selanjutnya elang makan ular. Elang mati jamur atau bakteri yang kasih hancur dia. Nah, ketika dia sudah mati dia jadi apa? Dia hancur kembali ke tanah. Kalau dia sudah jadi tanah atau dia sudah hancur, dia dimakan kembali oleh produsen atau tumbuhan tadi. Nah, selanjutnya yaitu ekosistem pada yang ini selanjutnya yaitu di sungai. Nah, tadi kalian sudah lihat gambarnya toh? Nah, nanti kalian akan buat diorama di kertas yang kalian sudah bawa tadi. Nah, nanti Pak Guru bagi dia punya LKPD. Nah, ini langkah kerjanya. Nah, ini. Nah, kalian lihat langkah kerjanya itu. Nanti yang ini buat diorama tentang apa? Yang tadi kelompok pertama tuh. Nah, berarti ini tentang rantai makanan yang ada pada sawah. Yang ini pada sungai. Nah, Pak Guru bagi nanti kalian di sini yang pertama siapkan styrofoam atau ini karton manila ini, atau bisa juga pakai triplek lagi. Cuma karena kalian bawa yang ini, kita pakai yang ada saja. Gunting ada toh? Ada. Lem? Ada. Nah, kalian buat ini, nanti kalian silakan buat sebagus mungkin kreasi masing-masing kelompok. Nah, nanti Pak Guru pada ini, nanti kalian buat. Nah, ini sawah berarti sebelah sana, nanti kalian buat. Nah, ini nanti kalian gunting. Nah, ini tiga ini. Nah, di sini ekosistem lautan. Iya. Kabutan saja. Laut kabutan. Hutan. Kalau hutan yang ini. Kamu sawah, ini kamu sawah. Ini. Allah. Ini sudah positif. Ya, betul. Allah.
bagian gunting, digunting saja langsung. Iya, digunting kan. Tadi kan itu sudah ada, tinggal kalian ikuti saja. Iya, dipotong, digunting. Nah, di sini kan produsen. Ini kalian bisa taruh dia di itu kan buka. Nah, kalian taruh yang ini yang paling tengah. Iya betul. Baru fokus bagian di mana? Oh iya. Tadi bagaimana? Iya, tadi kalian kan sudah lihat di video dong. Ini dipotong dulu, potong. Oh, kita lihat